itu. Dan kalau kau bilang, kenapa kamu sekarang jadi Kristen itu? Kamu tahu nggak, Yesus itu berkata kepada Petrus, hai Petrus, kau ini pintar, kau ini cerdas ya. Di atas batu karang ini kudirikan jemaat-jemaatku ya. Jemaat-jemaatku itu adalah pengikut Kristus. Selesai. Oke, lanjut Bang Billy, silakan ditanggapi Bang Catatan Kaki, silakan. Jangan ada yang motong. Oh, ya udah Bang Otentik, yuk lanjut Bang Otentik, yuk silakan. Ya. Jadi kalau kamu bisa berbahasa Ibrani, belum tentu kamu orang Yahudi, karena kami juga banyak bisa bahasa Arab, belum tentu kami Muslim. Ya coba aja, coba bahasa Arab. Ya coba bahasa Arab. Coba ya, saya nggak bisa, tapi yang lain bisa. Yang lain bisa. Tapi poin saya itu bukan jaminan kamu orang Yahudi, karena pertanyaan Yaudah, bahasa Ibraninya deh, bahasa Ibraninya. Pertanyaan Muslim, ya. Kenapa kalian mentuhankan Yesus? Oke. Jadi gini. Kedekatan umat dengan Tuhan. Otentik dulu. Udah dulu. Oh iya. Ayo Otentik, silakan. Jadi memang kekristenan itu berasal dari Yahudi, bro. Dan kalian sebagai orang Yahudi tidak pernah mau mengakui orang Kristen, ya betul. Sampai detik ini enggak. Kalau kalian sudah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, ya otomatis kalian jadi Kristen. Kristen itu lahir kan sebagai sekte di dalam Yahudi. Memang kami sekte. Kami dulu dianiaya di zaman-zaman awal oleh Paulus salah satunya. Karena kami yakin bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Ini bukan dalam ranah keyakinan kamu. Kamu sebagai Yahudi, ya udah konsisten kamu dalam keyahudian kamu. Kami orang Kristen jangan pakai kitab kami. Jangan pakai kitab kami. Siapa yang bilang itu kitab kamu? Paulus, Yesus itu orang Yahudi. Tapi Paulus sama Yesus itu agama Yahudi. Agamanya Yahudi bukan Kristen. Bukan masalah agama. Ini bukan masalah agama. Apa yang dibaca oleh Yesus, apa yang dibaca murid-muridnya adalah kitab perjanjian lama, kitab tanah. Kamu nggak bisa pungkiri itu fakta sejarah. Alkitab perjanjian baru itu baru ditulis setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi memang yang mereka bahas, yang mereka beribadah, mereka baca itu kitab perjanjian lama. Dan semua kitab perjanjian lama itu menunjuk kepada Mesias yang akan datang dalam rupa manusia. Makanya tadi saya bawa satu contoh dalil, Yesaya 43 ayat 11. Bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada aku itu pernyataan Yahweh. Pernyataan Allah. Jangan terlalu panjang. Itu digenapi di Matius 1 ayat 21. Khotbah di gereja. Dengarin. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Inilah keyakinan orang Kristen. Izinin dulu moderator, boleh? Itu dalil loh. 10 detik. Moderator izin 10 detik. Silakan Ustaz Ali. Ya, saya 10 detik. Cuman begini ya. Kalau tadi Otentik ini membawa narasi ngambil dalil pakai kitab Torah, sementara tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Yudaism atau orang Yahudi sendiri yang memahami kitab Torah sendiri, maka batal dalilnya, Bang. Karena tidak sesuai. Udah diam dong, itu bukan interaktif. Tadi biar diselesaikan karena yang memahami kitab Torah tidak ada konsep Trinitas di dalam Beresit. Jadi kita Beresit 1. Kamu tahu nggak? Nanti dulu bentar. Biar diselesaikan dulu sama Ustaz Ali. Nanti kan ada waktunya sendiri. Ya udah diam. Silakan Ustaz Ali bicara nih. Muslim ini Kamu berdua dong. kamu berdua. Udah silakan Ustaz Ali. Oke, baik. Ya itu tadi ya, kita kembali karena gini, Bang Otentik mengklaim ada Trinitas di kitab Kejadian atau di kitab Beresit. Nah, sementara orang Yahudi sendiri meyakini bahkan tidak ada konsep Trinitas di dalam kitab Beresit, yang dia memang punya otoritas untuk menjelaskan, memahami dari segi bahasa, kaidahnya, originalnya, bahkan kata ruah di situ artinya wind atau angin, kau katakan itu roh. Ini kan sudah menyalahi kitabnya Yahudi. Nah itu dulu poinnya. Maka dalil Anda mengatakan kitab jangan sedikit 10 detik lagi. Maka dalil Anda tidak bisa menggunakan dalil Trinitas di kitab perjanjian lama atau di kitab Beresit atau di kitab Yahudi, di kitab PL, di kitab Torah gitu loh. Itu poinnya, Bang. Gak ngerti dia Beresit, gak ngerti. Oke, sebentar. Bang Otentik Andi diam. Bang Catatan Kaki saya sudah cukup, silakan. Ya, oke, Bang Ali sudah.
Bentar. Baru di sini Ayo ya. silakan. Ada pemain baru. Bentar. Belum. Bang Billy, silakan Bang Billy. Yuk. Loh, kok Udah, saya sudah cukup. menanggapi? Saya sudah cukup. Saya cuma mau Ya udah habis tuh, mentok gitu. bukan Oke, Bang begini. Otentik silakan. Kedekatan umat dengan Tuhan penciptanya ialah lewat firman Tuhan. Ketika kami membaca firman Tuhan dalam teks asli, maka kami tidak bisa dijerumuskan dengan terjemahan palsu, ya. Begitu juga orang Islam, mereka kedekatannya dengan Tuhannya lewat apa? Lewat Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arabi. Jadi tidak ada yang bisa mengacaukan atau membuat mereka kesasar oleh karena terjemahan, karena mereka tahu perkata-perkatanya. Nah, makanya ketika tadi kata ruah, kamu bilang itu roh, saya luruskan supaya kamu bisa paham pemahamannya secara teks dan konteks. Kalau dalam Judaism tidak ada konsep Trinitas, apalagi di dalam kisah Bereshit. Tidak ada sama sekali setengah pun, setitik pun kisah tentang konsep Trinitas. Karena itu angin itu adalah angin yang daripada Tuhan. Kenapa angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air? Kenapa? Karena Tuhan mengirim angin meniup air supaya apa? Supaya daratan itu timbul. Kita lihat di mana Tuhan mengirim angin ketika dia menyuruh Musa untuk membelah laut Yamsuf, laut merah. Yang dikirim apa? Angin, supaya membuat apa? Air itu ditiup jadi ada daratan sehingga bisa dilalui oleh orang Israel. Itu cara belajar Torah yang benar. Lanjut. Oke, jadi gini Bang, sebentar. Menanggapinya sesuai dengan konteks ya. Kan tadi yang disebutkan adalah ruah apa tadi? Ruah angin, Roh Kudus itu kan. Ruah Elohim. Oke, Ruah Elohim. Jadi silakan ditanggapi pada konteks itu Bang Otentik yang sudah Anda sebutkan juga kan tadi. Silakan. Iya. Jadi kalau kita hanya menafsirkan ruah itu sebagai angin seperti angin biasanya, kamu salah karena Allah itu punya roh. Makanya disebut roh Elohim, roh HaKodes, the Spirit of God. Apakah makna roh HaKodes itu? Itu hayat dia, kehidupan dia yang ada dalam diri Allah itu. Memang orang Yahudi tidak memahami itu. Itulah sebabnya kalian sebagai Yahudi. Tapi sebagai kami orang Kristen, kami memahami ruh HaKodes itu bukan sebatas seperti angin yang bertiup begitu saja, tapi dia adalah suatu entitas dalam diri Allah yang namanya adalah roh Allah, Roh Kudus, Spirit of God. Dan itu bukan benda mati, karena tidak ada dalam diri Allah makhluk yang lain selain dirinya. Tidak pernah Allah itu ketempelan dengan yang tidak kekal, yang ciptaan, nggak pernah. Kalau yang kamu maksud itu angin seperti ciptaan, kamu sesat. Karena dalam diri Allah tidak ada yang lain selain Allah itu. Itulah rohnya, spiritnya. Oke? Jadi begitu cara berpikirnya. Jangan kamu berpikir secara manusiawi kamu pikir angin. Dalam diri Allah ada angin. Kok bisa kamu berpikir dalam diri Allah ada angin? Dalam diri Allah itu ada rohnya. Roh itu hidup. Anginnya Tuhan. Ya? Anginnya Allah. Makanya disebut roh HaKodes. HaKodes itu maksudnya apa? Kudus. Yang sangat kudus. Maha kudus. Itu bukan angin seperti angin bertiup yang kamu pikirkan. Itu pribadi Allah yang lain. Makanya di kejadian itu sudah disebut pada mulanya Allah. Allah ini siapa? Bapa. Kemudian ada roh Allah. Roh Allah itu roh HaKodes. Dan ketiga firman Allah. Ada 3 entitas di situ. Memang istilah itu belum ada. Tetapi kita bisa memahami kejamakan Allah itu dari cara orang Yahudi menyebut Allah. Mereka menyebut Elohim. Akhiran ini menunjukkan kejamakan, bukan ketunggalan mutlak. Karena Allah itu kita tidak bisa hitung secara mutlak, dia itu roh adanya. Oke, itu lagi. makanya kalian tetap Yahudi karena kalian tidak bisa memahami itu. 10 detik. Ya. Dari mana gue bisa baca original teksnya, kamu gak bisa baca? Bentar, gini, saya tengahin ya. Oke. Dengerin dulu. Jadi sini saya sama Billy ya, saya dikasih. Oke, kita tengahin dulu. Kira-kira Bang Otentik sama Bang Billy paham tulisan teks aslinya nggak? Saya tanya ke Bang Billy dulu. Paham nggak Bang Billy teks aslinya? Besar Hashem. Paham. Oke, Bang Otentik paham nggak teks aslinya? Ini bukan masalah memahami tulisan asli. Nggak. Ini sudah benar. Anda kan saya Nggak harus tengahin semua ini. begitu. Ini Tapi kan kita yakin karena kita punya terjemahan yang sudah sangat valid dan saya dikatakan menengahi roh HaKodes. Anda. Saya Roh menengahi HaKodes itu ya Anda. roh.
Kamu tuh, saya ini menengahi, jangan Nggak dibantah. usah kamu jangan gitu. jangan Kamu diarahkan yang moderator. kamu akan membenarkan Dia orang yang bisa baca, menjelaskan belum yang tentu terjemahan. bisa baca itu Jangan paham, bro. diarahkan. yang tahu original teksnya dia bantah. Inilah Yang ini. tahu. Parameter Dia cuma bukan tahu itu. terjemahan, yang original teks yang Terjemahan. punya dia bantah gitu. Saya sudah bilang tadi, kemarin Roh saya Kudus itu tanya. bukan hanya suatu makhluk. Itu pribadi Allah itu, hidup dia. Bukan seperti yang ini kamu pikirkan. Ya oke, cukup tadi kan udah. Jadi gini, setahu saya yang mempunyai otoritas tinggi tentang bahasa Ibrani itu ya orang-orang Yahudi. Setahu saya. Dari mana pendapatmu seperti itu? Kamu Ya, kok jadi mengklaim-klaim gitu? Iya apa enggak kira-kira? Surah Tifalanu Moshe itu tadi ulangan 33 Taurat itu diberikan untuk milik pusaka Israel, bukan untuk kalian. Ya betul, itu punya orang Yahudi, tapi Iya, Yesus betul, dan makanya. Paulus itu orang Yahudi. Iya betul Iya, berarti. kamu orang Kristen Paulus jadi. itu orang Yahudi. Ya kok jadi Kristen kamu? Ya nggak apa-apa. Yesus Kenapa? kan Apa salahmu? Apa Bang urusanmu? Billy juga orang Paulus Yahudi. dan Bang Billy juga murid-muridnya orang Yohanes Yahudi. dan yang lain-lain, Petrus itu bukan orang Yahudi maksud kamu? Mereka nggak boleh baca kitab perjanjian lama. Mereka tidak menyembah Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yesus. Gimana? Lagi Gantian dong. Biar dihabisin dulu biar habis suara saya Ya, masuk. dia. tertib. Ya, silakan 3 saya kasih waktu 10 detik lagi. Silakan Bang Otetik atau Bang Catatan Kaki, silakan. Saya tambahin Udah lari dia bilang bahwa Paulus, Yohanes, Petrus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini kan udah lain ini. Nggak jelas nih jenis kelamin agamanya ini. Oke, kita kasih Ya. muslim yang lain ya. Ya, Kita- saya. Padahal yang kan lain. prinsip Silakan kalian tahu Bang juga Adi. bahwa mereka itu semua Oke, pendiri dulu diam Kristen. dulu. Gantian. Yuk, silakan. Ini saya pakai waktunya Om Billy sebentar. Sini ya. Di, Langsung di, ke Ntar di. dulu. Kamu diam Di. dulu ini dikasih waktu. Belum dipersilahkan kamu, Di. Belum dipersilahkan. Silakan Bang Adi, silakan Bang Adi. Nanti setelah Bang Adi baca catatan kaki ya, mau ya? Boleh. Makanya Oke, kok dipakai apa? Oke, diam dulu. Ayo, silakan. Kenapa kok pilih parkir gitu loh? Heran saya. Di, lanjut. Nah, ini ya langsung aja nih ke original teksnya nih Bang Billy, tolong dijelaskan nih. Di, Saya lanjut. rasa- Di, kamu Ini kenapa sih kalau gua ngomong ini orang kenapa kepanasan ya? Ini giliran Di, saya kamu dikasih paham nggak dari penjelasan? Bentar, Bang Catatan Kaki, bentar. Kita kasih kesempatan dulu Bang Adi. Setelah itu Abang Catatan Kaki ya. Ada putar balik lagi tuh roh. Bisa dikasih Roh waktu. Yohanes, roh Yohanes. Silakan. Udah saya jelasin kok roh HaKodes itu Gak apa-apa. udah saya jelasin. Gini. Itu Gak bukan apa-apa angin seperti ngomong yang kamu apa. pikirkan. Bentar dulu. Biar dijelaskan dulu. Urusan nanti terima atau enggak itu urusan terima enggak itu urusanmu, gitu bukan urusan kita, gitu loh. Ya, silakan Bang Adi. Kenapa kalau giliran saya bicara kenapa pada mencret ya? Beli aja dulu Mencret. paper. ngawur kamu, Di. Ngawur soalnya kamu. Udah. Kemana-mana, Ya, bro. lanjut Bang Adi. Ini Lanjut, kan Bang Adi, kita yuk, ke silakan. original teks sesuai dengan topik. Saya itu pendengar yang baik. Silakan bawa original teksmu. Diam. Giliran saya ngomong. Ya silakan bawa. PH Arets ya, PH Arets gitu ya, kira-kira bunyinya begitu. Dan bumi itu. Tolong nanti dikoreksi Bang Billy ya. Ayatah, iya menjadi. Dia pasti dikoreksi lagi nih. Silakan ngomong dulu berdua, monggo. Udah diem dulu Kamu kalau masih minta Bang. dikoreksi nggak usah Diam. sok-sokan kamu, bro. Diem dulu. Kasih ahlinya. Udah, Kasih yang siap. paham. Udah. Yuk, silakan. Udah ya, jangan kepanasan dong. Memang kalau Andi Selewis memang Jangan minta menyakitkan dikoreksi itu. lagi, jangan minta dikoreksi lagi, Andi. Ya, karena ini urusan saya, Kamu terserah yakin? saya maunya apa. Kamu yakin dengan dirimu? Ini kenapa sih ini orang ini kenapa sih? Ini kenapa? Dikoreksi lagi, pasti kamu gak yakin. Kamu coba-coba ya. Kamu mencobai. Kamu sendiri nggak bisa Mau baca. gagah-gagahan. Kita sendiri nggak bisa baca. kok. Udah. Diem dulu Bang Tetik, Iya. panjangkan kaki. Ayo silakan. Waktunya Bang Hadi Celepet. Iya. Yuk, silakan. Itu loh. Inilah Oten ini buta huruf terhadap Bible-nya sendiri. Bible orang, kitab suci orang diklaim, tapi dia nggak bisa baca. Enak tuh, emang enak gua hajar begituan. Kayak Aret Rasa kita dihajar. dan bumi itu. Biasa saja. Ngomong lagi dicurut nih. Ya kamu jangan ngomong hajar-hajar aja. Nggak nih, coba baca. Kejadian Beresit 1:3 coba. Bisa nggak lo? Di, Saya nggak punya Di, beresin dulu otakmu, Di. Ini Jangan bener-bener bahas otak gimana nih? lagi lah. Sorry. Oh ya, sorry. Lagi. Maaf. Saya sudah bilang dari tadi. Jangan Ya, gitu maaf. lah, Bang. Jangan mancing-mancing lah. Maaf. Apapun pertanyaannya, apapun bahasannya boleh, asal nggak menghina. Udah, Maaf. selesai. Lanjut. Maaf. Gak apa-apa, karena memang Tuhannya punya otak juga kok. Sedangkan dibalikin, Tuhan kok punya otak.
Lanjut Bang Adi, yuk. Ya. Oke, pernah mati lagi 3 hari tuh otak. Udah lanjut lah. Ya, PH Ares dan bumi itu ya Haita menjadi, Tohu ya tidak, berbentuk ya Faboho, Boho kosong, Tekose kegelapan, Alfene permukaan. Ini Bible mulu ini. Tehom ya samudra, ini intinya nih. Verua. Ya ruah itu Elohim. maksudnya apa ruah di situ? Katanya. Ruah Elohim apa maksudnya? Biar Langsung dulu aja, ruah curut, Elohim ini apa? giliran saya mau memilih curut. Ya langsung Diam, aja diam, ruah diam Elohim dulu. itu apa sih? Diam. Ya, lanjut. Nggak usah panjang lebar udah dijelasin. Lanjut sih, lanjut nih. Gak apa-apa, Lanjut nih. Lanjut apa? Kamu Yuk, lanjut nih. Saya suka dengar ocehanmu yang gak lurus itu nih. Lanjut, Ya lanjut, udah, lanjut. oke. Lanjut dulu. Silakan Bang Adi, yuk Bang Adi, yuk. Ini kenapa sih kalau sudah gua ngomong ini orang orang Lanjut, berdua Di. ini. Lu sama nggak usah Lanjut, ulang, lanjut. itu udah dibaca dari tadi. Jangan dipotong. Yuk, lanjut. Ada yang ngaku orang Jangan Yahudi dipotong. yang baca. Lu kan bukan Yahudi, ngapain lu yang bahas itu? Ya udah, jangan dipotong. Yuk, Pokoknya lanjut, cerdas, Bang Adi. karena saya juga punya otak sama dengan otaknya Tuhan, mau agak cerdas begitu. Dari Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air, itu penghinaan. Kenapa? Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin roh Tuhanmu itu melayang-layang. Ngapain dia melayang-layang di atas permukaan air? Jadi inilah Ngapain orang- Tuhan ada melayang-layang? Itu penghinaan kepada Tuhan, gitu ya. saya udah Ini jelasin. penghinaan kepada Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta melayang-layang di atas permukaan air, artinya saya setuju dengan praktisi Yudaisme bahwa itu adalah angin dari Tuhan di atas permukaan air supaya memberi kehidupan pada makhluknya nanti. Terbukti Oke. sekarang di ruang terbuka Saya jawab. pasti ada angin, ada udara. Itu Jangan giliran dijawab Mbak Billy dulu, dong. Silakan tunggu. Mbak Billy, dilanjutkan Mbak Billy. Anda diam dulu, jangan mencret. Sebentar. Saya potong dulu semuanya ya. Saya sponsor dulu. Oke, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap dan juga tolong di follow. Ini ada Bang Billy, Bang Handi, Ardiansah, Catatan Kaki Otentik, Bang Sidik, Ustadz Alif, Ustadz Tahta, dan juga hostnya. Minta tolong di follow sama di tap-tap. Terima kasih. Lanjut Bang Billy, yuk. Oke, karena saya tadi ini kan pembahasan kalian antara Islam dan Kristen. Saya harus istirahat dulu karena saya barusan live. Saya cuma meluruskan bahwa tadi saya dengar, terus itu kitab Yesaya 43 tadi. Yang jadi juru selamat Israel itu Hashem, bukan juru selamat untuk orang Kristen, bukan. Di dalam kisah Yesaya, yang kita lihat adalah janji keselamatan bagi Israel, bukan kepada orang Kristen, itu kisahnya. Ya, jadi dijawab. Hashem adalah juru selamat, Dijawab juru selamat dulu. Israel, bukan juru selamat Kristen. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kitab perjanjian baru, nggak ada itu, nggak ada. Oh, sudah Mau Yesaya sempit otakmu. 3 juta sempit Jangan. kayaknya otakmu. Jangan dipotong dulu. Yesaya 8, Yesaya 53 tidak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Ya, lanjut kalian. Kalau gini baru ngomong gitu loh. Silakan, mau catatan kaki apa otentik dulu? Saya dulu sedikit oten. Oten sebentar Oke, sedikit silakan, saya. silakan. Ah, Ayo bro. Oke. ya, teman-teman muslim ya. Bang otentik. Otentik Saya diem dulu dulu, ya. ah. Otentik diem dulu. Iya, otentik diem dulu. Yuk, lanjut. Oke, nah saya senang sekali loh. Baru kali ini dalam room ini loh, Yahudi dengan Islam itu bisa nyatu gitu loh. Kolaborasi. Itu kolaborasi hebat loh. Padahal kalian orang Islam ini anti Yahudi loh. Gitu. Padahal kalian juga Jangan sebut framing, sebenarnya jangan Yahudi. framing dulu, Gitu. jangan framing. Nggak Lanjut apa-apa. aja apa yang mau. Oke, Nggak apa-apa, nggak boleh. Saya yang punya room, nggak boleh. Ya, Nggak oke, boleh. lanjut otentik. Saya yang Lanjut. punya room. Kembalikan moderator itu aja, saya mau ngomong begitu aja. Ayo, otentik, Oke. silakan Bang otentik. Saya- Jangan framing. Tadi si Handi tuh baca original teksnya ya. Dia bilang ruah Elohim. Dia terjemahkan sebagai angin sepoi-sepoi atau angin apa itu. Dia itu sendiri yang menghina Allah. Masa dalam diri roh Elohim dikatakan angin yang seperti biasanya? Itu ada kata Elohim di situ, ruah Elohim, ruah HaKodes, roh yang suci, itu ruah Elohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya diterjemahkan di dalam kitab Waalaikumsalam warahmatullahi Alkitab itu sebagai Spirit of God, roh Allah, karena dia roh HaKodes, ruah Elohim. Jangan pisahkan ruahnya dengan Elohim. Roh Elohim itu bukan angin seperti yang kamu tahu di sini.
Ya, roh Elohim itu memang dia bentuknya roh yang melayang-layang pada waktu itu. Ya, dan memberi kehidupan. Kemudian tadi si Yahudi KW itu bilang bahwa Yesaya 43 itu berbicara tentang Hasem. Ya betul, kitab Yesaya ada kitab perjanjian lama, semua berbicara tentang Hasem. Hasem itu Allah, Bapa. Tentang Allah. Dan itu tergenapi di Matius 1 ayat 21. Dikatakan siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus. Karena di kitab perjanjian lama Allah itu mengklaim dia sendirilah juru selamat itu. Kemudian ada kitab perjanjian baru, ada kekristenan, ada Yesus. Dia bilang yang dimaksud dengan sang juru selamat di perjanjian lama itu adalah Yesus yang telah lahir di kota Daud. Orang Yahudi tidak percaya, makanya mereka orang Yahudi. Orang Kristen percaya kitab perjanjian lama itu digenapi. Digenapi oleh apa? Perjanjian baru. Orang Muslim pun percaya bahwa ada yang namanya kitab Injil. Dan tidak percaya ada Injil. Jangan dipotong orang Yahudi dulu percaya ada Injil. Kalian masih belum kolaborasi. Catatan kaki jangan ngomong dulu. Kalian mau satu kapal dengan orang yang tidak percaya Injil. Nggak usah ditambahin dulu, belum selesai. Nggak usah bela-belain orang yang tidak percaya juru selamat yang dikatakan oleh kitabmu. Jangan ditambahin dulu. Juru selamat itu. Kalian siapa berdua ini? Saya dulu. Udah. Jangan ngomong dulu, catatan kaki. Ya, tolong ya, ini yang bicara satu-satu ini ya, jangan terus dia sebagai Yahudi, ya. Dia sebagai Yahudi hanya tahu Hasem itu, Bapak itu, Allah itu sendiri. Dia memang mereka tidak mengakui namanya Yesus. Itu memang begitu adanya karena mereka masih Yahudi. Tetapi kalau orang Muslim ditanya, kalian percaya nggak kitab-kitab Injil? Percaya, walaupun dikatakan nggak tahu yang mana lagi sekarang. Tapi percaya ada Injil. Orang Yahudi nggak percaya. Kenapa kalian menjadi satu kapal dengan mereka? Hanya karena mau menyerang Kristen? Oke. Udah, tarik balik. Gini, dulu, yuk kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain yang mau menanggapi. Silakan siapa, Bang Alif? Saya izin 1 menit saya. Oke, Prof Andi, silakan Prof. Bang Andi 1 menit, silakan. Yang lain diem. Yang lain diam. Jangan bulat ya. Catatan kaki bukan giliran Anda yang bicara. Prof Andi giliran yang bicara. Silakan Dokter Andi. Oh, ingatkan Andi ini lah. Udah ingat. Tidak ada. Udah ingat. Silakan Bang Andi. Di kita berkawan loh Di ya. Tolong diam, Anda. Catatan kaki saya sebagai ketua sidang memberi peringatan pertama buat Anda. Silakan Prof. Kalau bisa yang punya komar bawa sampah pada tempatnya deh. Macam-macam ini siapa? Saya terusin ya. Ayo Bang Andi, silakan. Karena dia menyebut nama saya, inilah orang nggak ngerti original teks. Tetap adalah Allah itu adalah roh begitu. Jadi Tuhan yang dia sembah sampai detik ini masih melayang-layang di atas permukaan Ancol. Gitu ya. Satu ya. Jadi roh Tuhan melayang-layang, roh Allahmu, roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air kan begitu. Ini namanya penghinaan. Ngapain coba? Tuhan yang Anda sembah itu melayang-layang di atas permukaan air, ngapain? Gitu, ngapain? Mau ditabrak sama pesawat gitu? Gitu ya, itu pertama. Jadi makanya orang yang sudah punya kitab, yang punya kewenangan, Rabi atau Bia Singer, Ibu Rita Wahyu juga Kristen, sudah menerjemahkan itu. Bahwa itu ruah bukan roh Tuhan, tapi angin ciptaan Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air dalam penciptaan itu, agar bisa nanti dipakai untuk menghirup udara, oksigen daripada ciptaannya di muka bumi gitu. Bukan Tuhan yang disembah itu melayang-layang, coba ngapain coba gitu ya. Itu dari saya, semoga ini orang pintar lagi. Dan saya mau bertanya kepada Anda, apakah roh Tuhanmu? Lo diam dulu Kapret, saya mau dulu. Udah. Ini saya. Dulu. Bisa saya bicara dikit lagi. Silakan Prof. Diselesaikan dulu. Apakah roh Tuhanmu sampai detik ini masih melayang-layang di atas permukaan air atau sudah kembali ke semula? Silakan.